Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Podcast Kes, yaitu podcast yang membahas serba-serbi dan berbagai masalah kesehatan bersama pakarnya. Kali ini kita kedatangan Dr. Sari Hairunisa, spesialis kulit dan kelamin. Ya. Selamat datang, Ai. Ya, jadi panggilan akrabnya Ai ya. Terima kasih Bang. Ya. Jadi topik yang kali ini kita angkat itu menarik. Masih tentang bumil ya. Jadi bagaimana bumil dan menyusui itu kan sering khawatir mengenai berbagai macam produk perawatan sehari-hari yang mereka gunakan dari sebelum hamil. Terus ketika mereka hamil nyusui itu gimana? Yeah. Saya harus ngapain nih dok gitu kan? Nah, kebenaran Ai ini juga selain berpraktek sebagai spesialis kulit, latar belakangnya juga di research and development sebuah perusahaan kosmetik ya. Yeah. Number 1 ya. Alhamdulillah number 1. Number 1. Jadi semoga sukses. Mungkin Ai cerita dulu latar sehari-hari selain berpraktek berapa persen praktek, berapa persen meneliti berbagai macam bahan-bahan itu tuh kosmetik gitu ya. Oke, makasih nih Bang Yasin undangannya. Ya topiknya menarik. Sebetulnya sih kalau aktivitas sehari-hari banyak kan memang di R&D. Jadi praktek di Bamet, Bamet Meruya dan Bamet Dharma Wangsa. Cuma sehari-harinya jadi lab R&D kita memang di pabriknya karena mendekati ke di produk. Jakarta pabriknya? Di daerah Tangerang, di kawasan industri. Karena pabrik itu kan harus di kawasan industri. Jadi mendekati tempat produksinya. Terus kadang-kadang juga bolak-balik FKUI untuk penelitian kayak gitu sih. Jadi menggandeng universitas atau pusat pendidikan juga untuk dalam penelitian berbagai macam. Iya, karena kan sebenarnya industri itu butuh universitas atau akademisi sparring partner kan untuk bertukar pikiran kayak gitu dan saling update. Validasi penelitian pun juga berdasarkan dari universitas ya. Iya. Lalu tiap hari berkembang tuh ya selalu ya bahan-bahan baru yang aneh. Ya inovasi lah tuh. Iya, memang kosmetik itu kan sangat untuk Indonesia aja kita kan sempat ekonominya agak slowing down ya secara keseluruhan. Tapi untuk kita bilangnya segmen fast moving consumer goods terutama kosmetik itu berkembang pesat. Bahkan kalau Bang Yasin lihat Instagram, saya pernah coba merhatiin, tim pernah lihat kayak seminggu itu ada 2 brand baru ya? Brand Indonesia loh itu lokal, belum lagi brand luar gitu. Dan itu terus berinovasi, ya berjualan lah dalam tanda kutip ya. Nah pertanyaannya, manakala audiens Instagram itu adalah bumil dan menyusui gitu, ada nggak yang berani men-state bahwa ini aman buat bumil? Kayaknya nggak ada ya. Nah jadi kan ketika kita launch sebuah produk, apa yang mau kita tulis di packaging itu kan ada rambu-rambunya Bang, kayak undang-undang kayak gitu. Memang aturan baku ya. Ya, jadi memang men-state ini aman untuk ibu hamil menyusui mungkin apa ya dianggap kurang etis karena kan apa dasarnya? Karena kan memang kita tidak boleh menguji tidak pada pernah menguji pada ibu hamil dan anak-anak ya biasanya. Ibu hamil menyusui anak-anak itu tidak boleh itu. Mau obat, mau kosmetik kayak gitu sih. Jadi memang kalau dicari aman untuk ibu hamil kayaknya nggak bakal ada ya. Secara etikal itu sangat dilarang. Dan secara aturan juga dilarang ya. Lantas ibu hamil jadi makin bingung nih. Iya. Terus mau pakai apa gitu kan? Karena mereka kan ya kita sehari-hari kan memang produk kebersihan itu ya wajar sih kekhawatiran mereka kan. Nah mungkin Ai bisa jelaskan nggak? Mereka memang harus khawatir apa enggak atau sebenarnya nggak perlu khawatir dari produk dari rambut tuh. Rambut tuh ada sampo, ada hair tonic atau conditioner macam-macam deh sekarang, macam-macam itunya. Terus ada juga yang mau warnai rambut, ngecat rambut, wajah juga ada, mata aja ada krimnya sendiri, alis juga ada treatment sendiri, sampai pasta gigi, semua macam-macam itu banyak sekali yang dikhawatirkan. Gimana ceritanya? Jadi gimana ya? Mungkin dari wajar sekali. Wajar ya, wajar ya. Wajar. Bahkan ada jurnalnya di Eropa, di Rusia kalau nggak salah.
dia di sebuah klinik Opjin, terus dia survei gitu, kamu khawatir nggak sih dengan produk yang kamu pakai gitu. Bahkan 45% itu menjawab iya saya khawatir sebenarnya dengan semua Sebanyak? paparan. 45%. Oke. Respondennya Setengahnya yang menjawab bahwa khawatir. iya 200-an kalau nggak salah kayak gitu. Dan tadi kayak banyak sih bilang mungkin khawatirnya juga sebelum hamil udah khawatir. Iya, iya. Itu juga di Eropa juga ada penelitiannya, jadi 40% juga merasa ini bahan kimia yang terpapar tubuh ini, sebetulnya jadi aman nggak atau cuma nggak. eksklusif di Indonesia kekhawatiran Iya. itu ya. Ternyata di Eropa pun juga ada kekhawatiran yang sama. Iya. Mungkin abis ini gue mau bikin polling di Instagram kali Oh ya. Khawatir iya, apa enggak gitu kita betul. lihat. Mungkin kita bisa bikin polling di Instagram, di klinik sederhana banget. aja ya, bisa di klinik, settingnya klinik atau settingnya umum gitu kan. Iya. Sebenarnya khawatir apa enggak. Tapi Iya. ternyata kita nggak tahu kalau di Indonesia belum pernah baca artikel serupa. Tapi ternyata nomor satu kekhawatiran itu wajar karena di belahan dunia lain juga mengalami hal yang sama. Ibu-ibunya khawatir ya. Iya, karena memang saya pernah baca ketika kita melihat sesuatu yang kita nggak familiar, itu wajar tubuh kita kayak apa nih isometil kayak gitu. Oh, itu iya. ya kan kita kayak nggak Kayak pernah ada dengar. bahan-bahan kimia yang asing gitu di Iya. telinga atau nggak pernah itu ya. Iya, itu wajar sih akan memberi. Dan sebenarnya iya sih kan yang hamil ini kan juga latar belakangnya macam-macam. Ada juga latar belakangnya mungkin dia farmasis, sekolah farmasi, ada dokter juga banyak. Sama-sama khawatir juga. Iya, karena kadang-kadang udah Iya, latar betul. belakang farmasi Iya. atau kimia atau medis juga khawatiran itu juga pasti itu mungkin kayak refleks atau natural insting gitu. Wajar khawatir. Tapi sebenarnya penting nggak sih untuk khawatir? Kulit kita tuh apakah semudah itu untuk kayak ya mengalami efek samping, apalagi terjanin ya? Iya. Gimana Ai? Mungkin kita jadinya kebahas kulitnya dulu nih. Kulit itu kan memang organ terluar yang akan memproteksi tubuh kita dari paparan dunia luar gitu. Terluar dan terluas juga ya? Terluas, beratnya juga termasuk yang paling berat. Oke, kalau gitu. ditimbang semua kulit ya? Iya, kalau ditimbang semua kulit gitu. Nah sebenarnya tuh kan Allah nyiptain kulit itu jadi sebagai barrier. Mungkin udah sering dengar ya, skin barrier atau apa gitu. Tapi itu emang beneran dia tuh kalau kita lihat di bawah mikroskop, misalnya kayak dimodelkan, itu kayak dinding rumah kita nih. Jadi kayak batu bata dengan semennya. So it's very tight gitu. Karena dia nggak pengen tubuh kita terserap oleh Mudah terpapar oleh zat yang masuk ya? Zat asing lah ya? Iya kayak gitu. Jadi bahkan si sel terus dia punya membrannya, punya dindingnya kan. Allah nyiptainnya udah pinter banget kan. Ujung luarnya larut air, dalamnya larut lemak, larut air gitu. Iya, Jadi berlapis-lapis ya. berlapis-lapis Tapi gitu. ada orang ya mungkin awam kan awam. Tapi kita kan punya pori-pori. Nah, orang pori-pori itu mikirnya ada semacam lobang Iya, yang terowongan nyambung besar. terowongan yang nyambung dari luar ke dalam tuh langsung tersambung tuh antara bagian dalam tubuh kita sama kulit. Itu gimana coba penjelasannya? Nah, jadi memang kulit kita punya pori kan, tempat keluarnya rambut halus dan kelenjar minyak juga. Cuma itu tuh juga nggak semudah itu. Maksudnya pori itu juga akan nanti tertantang akan menghadapi si mortal and break dari apa sih batu bata dari kulit kita ini yang sangat sulit ditembus gitu. Dan kalau saya suka kasih analoginya, kalau kulit kita itu nggak bekerja sebagai barrier, maka kita kalau berenang, kalau mandi, sempat heboh berenang ya hamil, berarti kalau berenang bukan hanya bisa hamil tuh bang, bisa kembung, bisa bengkak kayak gitu kan. Kulitnya nggak berfungsi sebagai barrier. Iya, kita udah bisa mungkin tiap berenang jadi keracunan klorin gitu, tapi enggak kan, karena kulit kita tuh sangat. Dan klorin di kolam renang itu konsentrasinya pasti jaga terus ya. Iya. Karena ada batas minimal untuk dia sebagai antibakterial dan lain-lain ya. Iya, jadi itu salah satu bukti di mana kulit kita tuh barrier yang sangat Dan kolam renang tangguh. lama-lama airnya habis ya. Iya, Ya dong, karena sama rame. memberan. Kalau di Ancol kalau lagi musim liburan udah terserap habis, sama berenang. Itu salah satu contoh kulit kita tuh barrier yang sangat kuat. Jadi Nah, si barrier ini secara kontinu akan terus-terusan oke atau pada kondisi tertentu dia terganggu atas hal tertentu atau pada kehamilan ada perubahan nggak si barrier ini?
Oke, pertama apakah akan selalu oke? Memang tidak. Ketika kita bertambah usia, skin barrier kita memang kemampuannya berkurang ya, tapi tidak menjadi Tidak menjadi tidak zero ada, oke. gitu, tidak menjadi tidak ada. Berkurang itu dalam hal apa? Ketebalannya atau Karena dia keketatannya gitu? pelembab keketatannya, terus pelembab alami kulit yang menghubungkannya itu juga Semennya berkurang kayak gitu kan. Itu terus kalau ada luka ya memang akan Luka terganggu, terbuka ya? luka terbuka kayak gitu. Tapi kan sekarang pertanyaannya oke, bertambahnya lu misalnya ibu hamil. Kalau ibu hamil sih kayaknya penelitian pada kulitnya apakah skin barrier berubah memang belum ada. Cuma memang pada ibu hamil terjadi vasodilatasi ya Bang ya, pembuluh darahnya emang agak lebih ini. Tapi itu juga tidak membuat Langsung melebar ya? iya melebar. Kayak pembuluh darah di Tidak membuat sebuah bahan kimia akan lebih mudah penetrasi terserap, oke. sebetulnya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya pada kondisi hamil setelah itu menyusui pun kulitnya oke. Oke. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi memang ada perubahan karena ada perubahan hormonal. Jadi bisa mungkin ada di seri sebelumnya. Kita bahas di episode yang lain sama Didit. Iya. Memang ada beberapa hal mungkin kita sebut di sini bisa mengalami Flek, melasma, hiperpigmentasi hiperpigmentasi, menghitam. Bisa. Yang kelembapannya lebih cenderung kering ya. Iya kering bisa. dan sensitif ya. Dan sebumnya juga Kelenjar minyaknya bertambah. lebih Makanya aktif. ada yang merasa kok saya jerawat perbaikan pas hamil kayak flare lagi itu bisa Oke, kayak gitu. meskipun ada sejumlah tadi hiperpigmentasi katakanlah atau ada stress mark atau ada kelenjar minyak yang produksi lebih banyak atau kering, bariernya tetap oke. Skin barrier Secara overall umum. still oke. Iya, kayak Oke. gitu. Nah, kalau gitu sekarang kita bahas ke berarti sebenarnya secara ilmiah kita tidak perlu terlalu khawatir atas bahan-bahan perawatan yang kita gunakan sehari-hari. Iya. Itu kesimpulan awalnya ya. Nanti Iya. kita akan lebih dalam lagi nih ya. Oke. Selanjutnya kita ngomong ke bahan-bahannya. Nah, apa yang membuat kita menjadi yakin? Karena dari produknya juga nggak akan state ini yang membuat Iya. ibu hamil. Penelitian pada ibu hamil juga Nggak nggak ada gitu nggak kan. ada gitu kan. Terus kok PD bilang Terus aman? kok bisa bilang aman gitu kan? Gimana tuh prosesnya? Ai? Apa ada pengawasan tertentu atau ada assessment terhadap bahan-bahan tertentu? Kan di R&D tuh Ai sehari-hari paparan tuh kan. Standarnya gimana sih? Apa memang dari orang-orang di belakang layar ini yang mencari bahan-bahan aktif tertentu itu sudah bisa meyakinkan bahwa harusnya ini enggak, meskipun tidak pernah ada penelitian, tapi harusnya ini enggak akan berpengaruh gitu. Jadi pertama mungkin kenal lagi sama fungsinya BPOM. Jadi BPOM itu BPOM ini adalah Badan Badan Pengawasan Obat Obat dan dan Makanan. Kosmetik masuk ke situ, tapi Kosmetik. mungkin nanti jadi susah kali ya singkatannya. Susah ya, ada tambahan iya, komnya ya, iya. atau BECOM kali. Nah, BPOM ini dia punya meeting rutin se-Asia Tenggara per 6 bulan. Antar negara maksudnya? Antara negara se-ASEAN nih. Oh, oke. Jadi Malaysia, Indonesia dan lain-lain. Karena mungkin masing-masing punya laporan kasusnya kan. Itu BPOM-nya. Dan Jadi pengawasannya pun serius sekali ya, sampai Serius, meliputi region ya. melalui region gitu se-ASEAN. Karena di meeting itu kita akan membahas apa? Membahas mereview ulang bahan baku yang udah kita anggap aman. Nanti kita bahas kenapa bisa bilang aman. Tapi proses reviewnya dulu nih saya Iya, coba. Nah oke. itu jadi per 6 bulan. Karena di situ kita akan mereview laporan kasus tiap negara. Terus sama kita juga melihat update dari EU, European Union, sama FDA. Jadi kan Oke. kadang-kadang EU ada ngelaporin ini nih gitu. Jadi nanti kita juga cari kasusnya. Karena kan bisa aja beda kan, kita beda tipe kulit, beda mungkin sistem imun juga bisa slightly beda karena paparannya, musimnya beda. Jadi per 6 bulan tuh sebenarnya udah dikawal secara apa ya? Global Secara ya? pemerintahan secara globalnya. Satu itu. Nah sekarang misalnya R&D nih yang membuat produksi kosmetiknya sehingga bisa bilang aman. Sebelum kita bikin krim, kita punya beberapa bahan baku kan. Anggap krim itu list ingredientnya 15 gitu Bang. Mulai dari water, air sampai dia aktifnya. Semua harus disebut ya. pengawetnya. Nggak Harus, boleh ada yang lewat. nggak boleh ada yang lewat. Nah itu tiap-tiap bahan baku dia punya 2 dokumen yang penting banget. Ada namanya COA, Certificate of Analysis. Karena tuh misalnya, oke, kamu ekstrak aloe vera. Tapi apa sih what's inside the Ekstrak aloe vera tersebut. itu? Nah, di situ tuh harus disebut tuh, oke, mengandung apa, misalnya
kunyit ada kurkuminoidnya berapa persen, tapi kurkuminoid atau yang lain itu dari situ. Lalu ada margin safety of dataset MSDS. Nah di situ tuh biasanya sudah, karena kita bahan baku memang 95% dari luar negeri, jadi Import, mereka sendiri pun juga udah berlapis nih untuk melaunchingkan bahan baku. Jadi ini kan melaunchingkan mereka produk nggak boleh nih. jual barang baku itu kalau Kalau nggak di review safety-nya, dan safety-nya itu harus di review oleh third party. Jadi udah berlapis sekali. Audited lah ya. Iya, jadi nggak bisa mereview sendiri dan bilang aman sendiri. Jadi ada sebuah toksikologis yang memang third party. Dia akan lihat, dia akan memperhitungkan akan terinhalasi atau enggak, terabsorb dari atau aromanya, dari terserap apa tidak gitu ya. Iya, jadi kita akan menggunakan skin model untuk melihat penetrasinya itu gitu, dan itu semua dilakukan secara terukur lah ya. Terukur, nggak asal-asalan ya. iya. Ini masih ngomongin bahan bakunya Ini nih. masih ngomongin bahan bakunya kan. Nah, terukur tuh bahan bakunya dia akan penetrasi sampai epidermis, akan sampai dermis atau yang lain gitu. Jadi balik lagi tadi kita ngebahas sangat hebatnya kulit sebagai skin barrier. Bahan baku untuk penetrasi ke epidermis ya, kita nggak ngomongin belum dermis nih Bang. Itu Biar tuh lebih jelas. Jadi kulit itu ada dua bagian besar ya. Iya, di situ ada 3 lapis. 3 lapis, oke. Ada epidermis, dermis sama subcutis. Subcutis ya. Atau hipodermis. Tapi subcutis atau hipodermis itu kan isinya lapisan lemak. Jadi jarang sih dibahas ketika kita ngebahas kosmetik. Fokusnya pada 2 ini yang besar. Epidermis, epi itu atas. Dermis itu kulit ya, bagian atasnya sama dermisnya itu sendiri ya. Kenapa sih penting kalau bahan aktif atau kosmetik itu membuktikan dia menembus epidermis? Karena di epidermis itu dia ada melanosit, tempat produksinya pigmen. Jadi misalnya nih, kenapa nih kita ada bekas kehitaman, itu ada di situ tuh semua tuh, ada kelenjar, sebum apa-apa gitu. Makanya pembuluh darah adanya nih? Pembuluh darah kan bawah lagi ya? Kalau atas tuh kan dia cuma. Jadi si epidermis itu ngelewatinnya udah susah banget. Iya. Lewatin dermis pun juga nggak langsung ke sistemik ya, karena pembuluh darah masih di bawahnya kan. Gitu, dan ada berbagai macam komponen imunitas lokal juga di kulit di dermis itu ya. Iya, jadi pH-nya udah sama Allah dibikin asam, jadi nggak sembarang tuh bisa masuk. pH asam, dia kelarutannya, ukuran molekulnya, terus dia jalannya juga namanya kayak batu bata, dia harus kayak gitu-gitu gitu kan. Ada rambut dan lain-lain, jadi untuk menembus epidermis itu aja udah studi sulit. ini mengamati seberapa dalam dia bisa melewati. Iya, sehingga ketika dia cuma di epidermis bagian atas doang, sedangkan si pembuluh darah di bawah. Jadi oke, berarti ini aman kayak gitu. Oke. Selanjutnya si bahan baku ini diformulasikan dalam sebuah produk dong. Iya. Kalau gitu, kalau memang dia tidak menyerap kulit, berarti mungkin dia nggak ada efeknya dong. Gitu. Kayaknya kalau saya tuh kalau ngobrol sama pasien suka bisa bilang gitu, ngerasain nggak sih? Justru tuh makanya lebih susah kan nyari skincare atau obat yang works. Karena memang susah kayak gitu. Bukan berarti nggak ada efeknya, tapi susah. Jadi gitu. di lapangan dia di bidang R&D itu bukan sibuk mencari bahan yang aman. Tapi karena pasti biasanya aman ya, karena kulit aman ya. Tapi mencari bahan yang bisa masuk itu justru ya. Udah susah gitu, makanya kita untuk menjebol pertahanan kulit supaya si produk bisa bekerja. Iya, menjebol pertahanan kulit. Makanya kita kadang kalau orang kan suka. Sebenarnya menjebol dalam arti positif ya, supaya bisa masuk ke dalam. Iya, gitu supaya kan. bisa bekerja. Bisa kosmetik dalam hal ini memberikan efek lah ya. Oke, itu jadi menarik. Jadi long way to go. Apalagi mungkin Bang Yasin bisa cerita dari pembuluh darah di kulit ini. Misalnya saya pakai lotion terus ke plasenta, itu jauh sekali. Ya memang kan, yang dikhawatirkan itu kan nanti kalau bahan itu bisa terhirup atau lewat kulitnya atau lewat kuku gitu kan, masuk ke dalam sistemik pembuluh darah sistemik sehingga nanti sampai ke bayinya kan. Itu sangat jauh sekali ya. Begitu dia masuk ke kulit dan pembuluh darah jauh di bawahnya. Kalaupun masuk, ya ada sistem tubuh punya sistem imun sendiri ya, apalagi sampai ke plasenta itu juga bukan barrier yang sangat baik. Dan memang sih buat kita yang familiar, kita bisa lebih tidak terlalu panik ya mengetahui itu ya. Buat kita yang familiar proses fisiologisnya gitu. Kayak apa, jadi nggak panik ya. Jadi gini, bahan baku tadi lalu di publik sendiri mencari bahan aktif lah, bahan yang bisa berefek terhadap kulitnya, itu sulit gitu kan, sehingga karena kulit itu tidak mudah untuk ditembus ya. Nah,
Kalau begitu kan mereka harus nambahkan dosisnya atau konsentrasinya ditinggikan sampai memang punya manfaat ke kulit tersebut. Itu ada yang mengawasi nggak? Ada. Jadi kan lalu kita gimana nih caranya supaya nembus kan? Makanya mungkin pernah dengar ada nanopartikel. Itu pun sebenarnya selalu diawasi. Oke, itu nano. Lebih kecil lagi partikelnya supaya bisa lewat ke. Nah makanya kalau bukan hanya BPOM, EU FDA, kalau kamu nanopartikel berarti you need more safety data, kayak gitu. Jadi sampai kayak gitu. Terus ada berapa kayak encapsulated, jadi misalnya dia diselubungin dulu sehingga nanti dia diharapkan rilis di kulit. Berbagai macam teknologi formulasi yang kita usahakan agar dia kerja nih di epidermis. Tapi itu sebenarnya kan produk-produk perawatan harian itu kayak katakanlah shampoo atau sabun itu emang kerjanya memang di permukaan kulit kan, bukan untuk menembus kan, kecuali obat-obatan mungkin. Nah kita ngomong masalah ini kosmetik. Jadi gitu. Kosmetik itu sudah dijagain memang nggak boleh nembus epidermis mungkin gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi misalnya ada bahan baku yang dia terserap sistemik, ya that means no, kamu nggak bisa jual itu secara bebas. Karena kalau saya suka ngingetin gini, kenapa sih kosmetik dan obat itu dibedakan oleh pemerintah melalui BPOM? Karena kalau obat tapi gue rasa konsep ini di mana-mana ya, enggak? Konsepnya di mana-mana. Ada sih beberapa negara yang punya tengah-tengah cosmeceuticals, tapi saya juga masih belum terlalu paham cosmeceuticals itu lalu pembeliannya apakah harus konsul. Tapi sebagian besar menganut inilah ya, kosmetik obat gitu kayak ada gitu. perbedaan besar di situ. Dimana obat ya karena ada ada penyerapan sistemik dan lain-lainnya, maka harus prescribe kan. Seorang dokter harus tanya, punya riwayat alergi obat nggak bu? Lagi hamil, lagi menyusui, atau kadang-kadang saya lagi program hamil kayak gitu. Ketika dia dibilang dia kosmetik, itu kan berarti ada di shelving, ada di belakangnya kasir sebuah minimarket, bisa diambil tanpa ditanya, dijual dimanapun, warung umum itu. Makanya di depan saya bilang untuk apa yang terus di packaging itu makanya diatur kan, karena harus mudah dicerna. Kita di Indonesia dia harus berbahasa Indonesia kayak gitu. Yang kosmetik ini misalnya kayak sampo, conditioner, sabun, hair tonic, sabun mandi, sabun wajah, gitu ya. Cat rambut, nail polish, pasta gigi, obat kumur-kumur, nail polish juga itu. Krim, dan sunscreen. itu kalau sudah ada sertifikasi BPOM, harusnya dalam tanda kutip tidak akan melewati kategori kosmetik tadi ya. Itu kosmetik nggak akan punya efek lebih dalam melintasi barir kulit ya. Gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa cari produk yang menstate bahwa aman untuk penggunaan pada ibu hamil dan menyusui karena tidak memungkinkan. Tapi dari bahan-bahannya yang sudah di review sedemikian rupa untuk bisa dipakai bebas tanpa bertanya ke tenaga medis. Kalau udah di pasaran dengan BPOM harusnya itu secara umum harusnya aman gitu ya untuk digunakan ya. Wah ini menarik nih karena banyak yang khawatir. Takut cuci muka, kasihan jadinya ya. Kalau sebenarnya itu kan bagian dari kebersihan juga perlu. Higien pada bumil kan sangat diperlukan kan. Jadi ini cukup mencerahkan jadi ya. Kalau rambut, kuku itu kan satu rumpun sama kulit tuh ya. Itu gimana? Jadi ini bahan-bahan yang sebaiknya dihindari. Yang mungkin juga sering tanya tuh cat rambut. Udah biasa ngecat rambut gitu kan. Kalau aromaterapi? Aromaterapi juga masuk